Cerita diawali dengan seorang gadis muda bernama Deliha. Ia bangun di pagi hari dan berbicara dengan foto seorang bintang film tampan. Deliha adalah seorang gadis muda yang aneh, serta tidak peduli dengan apapun di sekitarnya. Ia bahkan mempersiapkan sarapan dengan cara yang menjijikan, yang tak bisa dibayangkan. Setelah memasak sarapan, Deliha mengambil panci masak itu lalu duduk di meja makan untuk menikmatinya. Ketika sarapan, Deliha mendengar sepupunya bernama Tayar berkelahi dengan tukang air yang memarkir kendaraannya di depan rumah. Merasa terganggu, Deliha tidak berpikir dua kali. Ia pun menuangkan air panas agar ia segera pergi. Kemudian, Deliha berbicara dengan temannya yang berada di balkoni bernama Fatma, Fafzi serta Haffa, dan meminta mereka menemaninya untuk mengunjungi seorang peramal. Setelah itu, Deliha meminta ibunya bernama Aisel agar meminjamkannya uang. Tapi Aisel langsung menolaknya. Dengan terpaksa, Deliha mencuri uang dari laci neneknya saat si nenek sedang sibuk beribadah. Deliha lalu mengatur jamnya menjadi stopwatch selama 10 detik. Ia mengatakan bahwa jika ia mampu turun ke bawah tangga dalam waktu tersebut, maka ia akan bertemu cinta dalam hidupnya. Secara mengejutkan, Deliha berhasil melakukannya. Di sana ia bertemu dengan teman-temannya dan melanjutkan perjalanan menuju si peramal. Di jalan, Deliha bertemu seorang pria tua bernama Kasim yang sedang berusaha sekuat tenaga mencoba menghidupkan mobilnya. Tapi Deliha malah memberinya kaset lama dan mendoakan agar Kasim berhasil memperbaiki mobilnya. Sekarang Deliha beserta gengnya sudah bersama si peramal. Ia bertanya tentang masa depannya serta kehidupan cintanya di masa datang. Si peramal menyarankan Deliha melakukan proses memori untuk mempelajari seperti apa kehidupan Deliha di masa lalu. Tapi Deliha malah memarahinya dengan mengatakan bahwa ia tidak mau mengetahui tentang kehidupan masa lalunya dan ia hanya ingin tahu tentang masa depan. Namun si peramal tetap menceritakan segalanya tentang Deliha, di mana Deliha dibesarkan oleh keluarganya sebagai seorang anak laki-laki sepanjang hidupnya. Mendengar hal ini, Deliha kesal. Ia menyerang si peramal dan mendesak si peramal agar mengungkapkan sosok pria yang akan mencintainya. Merasa ketakutan, si peramal memberitahunya bahwa Deliha akan segera menemukan jodohnya, yaitu seorang pemuda yang namanya mengandung huruf C, M, dan L. Begitu Deliha mendengar hal ini, ia merasa puas, lalu Deliha pun memutuskan untuk pergi dari sana. Di tempat lain, seorang pria bernama Cemal berencana menyewa studio foto untuk adik laki-lakinya bernama Cemil yang baru saja lulus dari universitas ternama dalam fotografi. Cemal berbicara dengan agen properti bernama Faik. Namun Cemil tidak setuju dengan keputusan itu. Meskipun begitu, Faik segera menutup kesepakatan untuk menyewakan studio foto tersebut di dekat rumah Deliha. Selanjutnya, Faik terlihat sedang mengancam akan mengusir seorang wanita tua jika ia tidak membayar sewa tepat waktu. Tak lama berselang Deliha tiba, ia membalas perkataan Faik bahwa ia harus menghadapinya sebelum mengusir wanita tua itu dari sana. Cemal berada di sana selama pertengkaran mereka. Dan tampaknya ia terkesima dengan keberanian Deliha. Orang-orang lalu memisahkan pertengkaran Deliha dan Faik. Setelah itu Cemal membawa Faik ke bank untuk menyelesaikan kesepakatan pembayaran. Deliha yang masih murka bergegas mendatangi studio foto Faik dengan tujuan untuk menghancurkan tempat itu. Tetapi secara mengejutkan, Deliha malah bertemu dengan Cemil yang sedang menunggu saudaranya. Melihat sosok Cemil yang tampan, Deliha berubah pikiran dan memutuskan ingin pergi keluar. Tapi sebelum itu Deliha bertanya nama si pemuda tampan. Saat Deliha mendengar nama itu, ia mengingat kata-kata si peramal yang menyebutkan jika nama kekasihnya mengandung huruf C, M, dan L. Deliha berbalik kembali ke arah Cemil, lalu mulai membayangkan Cemil sebagai calon kekasihnya. Deliha pun merasa malu. Ia berlari keluar meninggalkan Cemil, sementara Cemil bertanya-tanya apa yang terjadi pada Deliha. Keesokan paginya Deliha menghirup udara segar dan memanggil Haffa untuk bertemu dengannya di lantai bawah. Di sisi lain, Cemil dan Cemal sedang mengarahkan tukang cat agar mencat dinding studio baru mereka. Kemudian Deliha memasuki studio mereka dan mencoba menggoda Cemil. Deliha mengatakan bahwa dirinya masih lajang dan akan terlihat menawan dalam gaun pengantin. Tapi si tukang cat malah menjawab, Deliha telah merusak dinding yang baru saja dicat. Deliha yang merasa malu berteriak, ia mengancam akan memukuli si tukang cat. Karena kesal, Deliha memutuskan keluar dari studio, membuat Haffa memanggil Fatma, serta Fafzi untuk menghiburnya. Di malam hari saat makan malam bersama keluarganya, Deliha menolak memakan hidangannya. Ia menceritakan kepada semua orang jika ia telah jatuh cinta pada seseorang dan tidak lagi merasa lapar.
Ibunya bertanya siapa pria itu. Deliha memberitahu bahwa nama pemuda itu adalah Cemil, orang yang baru saja menyewa studio foto Faik. Di sisi lain Tayar berada di luar. Ia sedang mabuk sambil bernyanyi. Hafa terlihat mengawasinya dari dalam rumah, dan ketika Tayar tersandung hampir jatuh, tanpa ragu Hafa mendekatinya dan membantunya bangun. Tayar yang mabuk semakin mendekati Hafa, lalu mencium pipi Hafa. Hal ini menyenangkan hati Hafa, karena ia sepertinya sudah menyukai Tayar sejak lama. Pada hari berikutnya, mereka mendekorasi studio foto, dan Cemal mengusulkan merayakan grand opening studio. Lalu Cemal membujuk seorang penjual bawang putih untuk mengizinkan menggunakan mikrofonnya, agar bisa mengumumkan pembukaan studio foto mereka. Deliha mendengar pengumuman itu. Ia kemudian tiba di studio bersama dengan teman-temannya. Deliha mengenalkan mereka pada Cemil. Namun tak lama berselang seorang pelanggan ingin mengambil foto. Deliha lalu mendesak pelanggan tersebut segera pergi dan meminta Cemil mengambil fotonya saja. Di luar Tayar juga datang ke studio dan Hafa mendekatinya ingin membicarakan tentang ciuman yang terjadi semalam. Sayangnya Tayar meremehkan Hafa di depan semua orang dan menyangkal berciuman dengannya. Hal ini membuat Hafa marah hingga membuat Hafa mengamuk. Setelah beberapa saat Deliha kembali menghampiri Cemil dan mengajaknya pergi berkencan. Namun Cemil menolaknya dan tidak menunjukkan minat pada Deliha hingga membuatnya sedih. Di sore hari, Deliha beserta teman-temannya bertemu di taman. Di sana Hafa terlihat mengubah penampilannya untuk menunjukkan kepada Deliha cara dalam mendekati Cemil. Deliha mengikuti instruksi Hafa, tapi ia masih gagal merayu Cemil. Karena misi tersebut gagal, Hafa memberikan saran kembali agar Deliha menghabiskan waktu dengan Cemal supaya bisa mendekati Cemil. Deliha menuruti nasihat itu. Ia pun pergi jalan-jalan bersama Cemal. Keduanya menghabiskan waktu berkualitas bersama, dan Cemal mengambil beberapa foto Deliha. Di sini terlihat jelas bahwa Cemal sangat menyukai Deliha. Setelah itu ketika Deliha menceritakan tentang harinya kepada Hafa dan Fatma, Fevzi datang dan memberitahu Deliha tentang penampilannya yang akan datang di sebuah bar. Di hari berikutnya Deliha dan Fevzi mengunjungi studio foto dan mengundang Cemal serta Cemil datang ke bar untuk mendukung penampilan Fevzi. Setelah itu Deliha kembali ke rumah. Ia mempersiapkan diri sebaik mungkin demi bertemu dengan Cemil. Deliha memakai riasan wajah, mengubah gaya rambutnya, lalu bertemu teman-temannya dalam perjalanan menuju ke bar. Sayangnya mereka dihentikan oleh seorang penjaga saat akan memasuki bar. Fatma kemudian berpura-pura mengenal si penjaga dengan sangat baik untuk mengalihkan perhatiannya agar mereka bisa menyelinap ke dalam bar. Tak lama kemudian Cemal dan Cemil juga tiba di sana. Lalu mereka bergabung bersama untuk menonton penampilan Fevzi. Lalu Fatma menyarankan Deliha agar naik ke atas panggung untuk bernyanyi demi membuat Cemil terkesan. Deliha pun menyetujuinya. Meskipun sebenarnya Deliha tak bisa bernyanyi, tapi ia tetap mendedikasikan sebuah lagu untuk Cemil. Setelah bertukar tempat duduk dengan Cemil, Cemal percaya bahwa Deliha bernyanyi untuknya hingga ia tersipu malu. Saat Deliha mulai bernyanyi, seorang pria tua mengumpat padanya hingga membuat Cemal marah dan terjadilah perkelahian di antara keduanya. Di pagi hari Deliha masih tertidur lelap. Kemudian ibunya datang memberitahunya tentang pengumuman penggusuran dari Faik untuk si wanita tua. Karena ini Deliha marah dan ia segera menemui Faik di kantornya. Tiba di sana Faik kembali mengancam akan mengusir si wanita tua karena belum membayar sewa rumah. Sementara itu di sambungan telepon, Cemal sedang berbincang dengan ibunya dan memberitahu bahwa akhirnya ia jatuh cinta dengan seorang wanita cantik dan ingin menikahinya. Sebelum Cemal menutup teleponnya, ia meminta sang ibu agar datang di hari berikutnya untuk mengunjungi rumah Deliha lalu melamarnya. Mendengar ini Cemil mencoba memberitahu Cemal bahwa Deliha tampaknya tidak tertarik padanya, tapi Cemal tidak memperdulikan perkataan adiknya. Cemal dengan cepat bergegas menemui Deliha yang sedang bersama teman-temannya dan memberitahu bahwa keluarganya akan mengunjungi rumah Deliha di malam berikutnya untuk tujuan khusus. Hari itu pun tiba, rumah Deliha kedatangan seluruh keluarga Cemal. Sementara Deliha mempersiapkan kopi untuk mereka semua ditemani oleh Tayar dan Fatma. Namun tampaknya ibu Cemal tidak menyukai Deliha dan meminta suaminya agar menyampaikan berita tersebut secepatnya supaya mereka bisa keluar dari sana. Meskipun begitu ayah Cemal tetap memberitahu tujuan kedatangannya, bahwa mereka ingin melamar Deliha untuk putra pertama mereka. Mendengar hal ini Deliha mencoba mengkoreksinya dengan mengatakan bahwa pria itu bernama Cemil bukan Cemal.
Tetapi keluarga Cemal menjelaskan kedatangan mereka di sana adalah ingin melamar Deliha untuk Cemal. Cemil yang kesal memanggil Deliha gila, dan Deliha yang sakit hati meminta semua keluarga Cemal keluar dari rumahnya. Setelah semua orang pergi, Deliha berdalih ingin mengambil nyawanya. Ia mengunci dirinya di kamar mandi dan berpura-pura melompat dari jendela, tapi nyatanya Deliha malah tidak sengaja jatuh ke lantai hingga pingsan. Ketika Deliha membuka matanya, ia menemukan dirinya sudah terbaring di rumah sakit, serta dikelilingi oleh keluarganya dan teman-temannya. Tak lama berselang Aisel mendapat telepon dari Faik yang memberitahunya tentang si wanita tua yang akan diusir dari rumah sewaan. Saat Deliha mendengar ini, ia bangun dari tempat tidur rumah sakit dan memutuskan menghentikan Faik. Faik terus memaksa si wanita tua keluar dari rumah sewaan dan mengancam siapapun yang mencoba menghentikannya. Deliha yang berada di sana mengambil kunci mobilnya hingga membuat Faik mengejarnya. Ketika Faik mencoba mendapatkan kembali kunci mobilnya, Deliha menyangkutkan kepala Faik di jendela mobil. Memanfaatkan keadaan itu, Deliha meminta Faik agar mengumumkan kepada semua orang bahwa ia tidak akan mengusir siapapun dari tempat tersebut. Kemudian Deliha berbincang dengan si wanita tua. Lalu si wanita tua mengatakan mungkin Deliha telah memilih pria yang salah dan masih belum bisa melihat sosok pria yang tepat untuknya. Di tempat lain, Cemal dan Cemil menutup toko mereka, berencana pulang ke kampung halaman untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan. Namun si tukang cat yang diberitahu salah menafsirkan. Ia memberitahu seorang wanita di lingkungan sekitar bahwa Cemal sudah kecewa dan akan kembali ke kampung halaman untuk menikah. Kasim kemudian mendekati Deliha yang sedang berbicara dengan teman-temannya untuk menyerahkan hadiah yang ditinggalkan Cemal untuknya. Deliha membuka hadiah itu dan menemukan sebuah foto album di dalamnya termasuk foto-fotonya bersama Cemal, serta beberapa pesan yang ditulis oleh Cemal. Tayar mulai mengolok-olok Deliha, namun di saat yang sama Deliha menyadari bahwa Cemal adalah orang yang mencintainya, di mana nama Cemal juga mengandung huruf C, M dan L. Deliha segera bergegas pergi ke studio foto. Ia pun sedih setelah mengetahui bahwa Cemal kembali ke kampung halamannya untuk menikah. Fatma menyarankan mereka untuk pergi ke sana dan menghentikan pernikahan itu tepat waktu. Untungnya Kasim datang dengan mobilnya. Ia menawarkan mereka tumpangan. Di tempat lain, Cemal yang sudah tiba di kampungnya sedang melakukan proses pemotretan sebuah pernikahan. Di sisi lain, ban mobil pecah di tengah perjalanan. Namun entah bagaimana caranya Tayar berhasil menghentikan sebuah bis tim sepak bola dan meminta tumpangan ke tempat yang dituju. Ketika beberapa petugas polisi menghentikan bis untuk melakukan pemeriksaan, Deliha dan teman-temannya berhasil pindah menggunakan traktor kecil. Sayangnya, petugas kepolisian melihat mereka dan mengejar mereka. Dikarenakan beban berat serta jumlah mereka yang banyak, maka kecepatan traktor pun berkurang. Untuk membantu Deliha mencapai pesta pernikahan tepat waktu, Fatma rela melompat dari traktor demi mengurangi beban. Melihat Fatma melompat dari traktor, petugas kepolisian menghentikan mobil mereka dan menyelamatkan Fatma. Setelah mengemudi lumayan jauh, Tayar memberitahu yang lain agar turun dari traktor dan berjalan kaki, sementara ia akan pergi menjemput Fatma. Semua orang setuju, dan mereka turun dari atas traktor. Setelah Tayar pergi, Hafa memamerkan kakinya agar bisa memberhentikan sebuah mobil untuk meminta tumpangan. Akhirnya mereka tiba di pernikahan, mereka pun tidak membuang-buang waktu. Deliha mendekati Cemal, lalu ia menyatakan cinta padanya. Mendengar pernyataan Deliha membuat Cemal bahagia. Ia kemudian meminta Deliha berdansa dengannya. Sementara Tayar dan Fatma tiba tepat waktu dan senang melihat mereka telah bersama. Tayar lalu meminta maaf kepada Hafa atas kesalahannya. Hafa pun memaafkan Tayar. Cerita diakhiri dengan pertunjukan nyanyian Fevzi yang didedikasikan untuk pasangan yang saling mencintai. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen dan share. Hatur nuhun pisan.